Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita sempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana masing-masingnya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama qamal laila kullah", seakan-akan salat malam semalaman suntuk. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah", sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nantinya pada hari kiamat. Di samping salat berjamaah juga afdalu min salatil fard, lebih utama daripada salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat ya. Dan keutamaan lainnya, man shallal bardain dakhalal jannah, barang siapa yang salat di saat suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Sedangkan hadir di majlis ta'lim pun sama memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan paham terhadap agama tidak begitu saja seseorang bisa langsung paham, bahkan butuh proses. Prosesnya adalah dengan hadir di majlis ta'lim, di mana hadir di majlis ta'lim ini ya dengan langsung, insya Allah tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berbeda jika belajar sendiri atau otodidak, ya, itu paling rawan menimbulkan kesalahpahaman, salah paham. Ya. Baik, seperti biasa bahwa Sabtu pekan ketiga ini kita mempelajari materi dasar agama ini, yaitu materi tauhid atau materi akidah ya, yang memiliki keutamaan juga yang sangat banyak, yang sangat besar ya. Sebagaimana diterangkan oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, bahwa man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bila hisab wala azab. Barang siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya ya, dia murnikan, dia jaga tauhid semurni-murninya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga bila hisab, tanpa proses hisab, wala azab, juga tanpa diazab, alias dipermudah masuk ke dalam surganya. Dan kita semua tentu ingin ya di akhirat kita dipermudah masuk ke dalam surga, dan itu bisa diraih dengan kita memurnikan tauhid semurni-murninya. Bagaimana caranya agar kita dapat memurnikan tauhid semurni-murninya? Di antaranya adalah dengan kita mempelajari tauhid. Kita pelajari apa saja yang dapat merusak tauhid, apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, sehingga dengan begitu kita bisa jaga tauhid kita. Baik, kalau pada kesempatan sebelumnya kita mempelajari masih al-usul at-thalathah atau 3 dasar landasan yang perlu kita
pelajari ya, dan kita amalkan konsekuensinya, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pelajari sebelumnya tentang mengenal Allah, bahwa mengenal Allah itu bisa dengan dalil naqli ya, yang ada di Al-Qur'an atau di hadis, bisa juga dengan dalil yakni akli ya, dengan kita berpikir ya, tapi tidak hanya mengandalkan akal ya, tidak hanya mengandalkan akal, karena la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar ya. Allah Subhanahu wa taala tidak dijangkau oleh mata penglihatan kita di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah menjangkau semuanya. Maka tetap kita harus berpijak berdasar kepada dalil, dan akal sifatnya hanya menguatkan saja ya, yakni mengikuti ya, mengikuti. Dan pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah tentang ma'rifatul abdi dinah. Seorang hamba pun hendaknya di samping kenal Robnya, Tuhannya, dia juga hendaknya kenal sama agamanya ya, jangan sampai KTP-nya Islam tetapi tidak kenal lebih lanjut tentang agama Islam, usulnya, pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, furu'nya, cabang-cabangnya ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang agama kita ya. Insya Allah dengan kita pelajari lebih lanjut tentang agama kita ini, pertama kita akan semakin mengetahui kebenaran agama kita, juga semakin bangga ya ketika kita sebagai seorang muslim ya, tidak malu, minder, bahkan bangga ya. Dan kita semakin yakin, dan insya Allah membantu kita untuk istiqomah di atas agama ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan sampaikan tentang keistimewaan agama kita ya. Saya ada risalah tentang keistimewaan agama ini, sudah saya posting juga di blog ya, di internet, wawasan keislaman tanpa spasi .blogspot masih gratisan.com ya. Itu ada materi di aneka masalah, menu aneka masalah. Di situ ada keistimewaan Islam. Baik, agama kita ya memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa yang pertama, agama Islam ya adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya. Ya. Dalil bahwa Islam saja yang diridhoi Allah adalah firman Allah taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ya, di surah Ali Imran ayat 19. Juga di surah Al-Maidah ayat 3. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ya, Allah ridho. Ya. Mafhumnya setelahnya yang dapat kita pahami dari pernyataan Islam satu-satunya agama yang diridhoi, berarti agama selain Islam tidak Allah ridhoi ya, tidak Allah ridhoi. Kenapa kok cuma Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Islam tidak diridhoi? Kira-kira apa Pak? Kenapa hanya Islam saja yang diridhoi Allah, sedangkan agama selain Islam tidak Allah ridhoi? Ada yang mungkin bisa menjawab gitu?
Kenapa cuma Islam yang diridhoi Allah sedangkan agama selain Islam tidak Allah ridhoi? Ya. Karena ya, di dalam Islam Allah saja yang disembah dan tidak disekutukan. Sedangkan dalam agama-agama selain Islam yang lain selain Allah ya malah disembah dan Allah disekutukan, sedangkan Allah tidak ridha dia disekutukan. Ya, Allah berfirman wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kekafiran. Allah tidak ridha hamba-hambanya melakukan kemusyrikan. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan ana aghna syuraka, yakni syirik. Aku adalah Tuhan yang paling enggak suka dan paling enggak butuh dengan adanya sekutu. Ya. Barang siapa yang beramal ya karena selain taraktuhu ya wa syirkah, aku akan tinggalkan dia dan syiriknya. Ya, Allah tidak ridha. Makanya karena agama-agama selain Islam Allah disekutukan. Selain Allah disembah, Allah nggak ridha. Ya, padahal Allah yang menciptakan alam semesta ini, kok yang disembah malah selainnya. Nah, inilah kenapa hanya Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Islam Allah saja yang disembah dan tidak disekutukan. Ya. Juga Islam saja satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya kalau Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Islam tidak diterima. Konsekuensinya juga kalau selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukannya radikal, fanatik, tapi memang kenyataannya di Quran seperti itu. Ya, di hadis seperti itu kita ikuti. Ya, Allah yang nyatakan sendiri. Ya. Berarti agama selain Islam tidak diterima. Ya. Amalnya tidak diterima, agama itu juga tidak disetujui dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya ada di Quran, di surah Ali Imran. Kalau nggak percaya bisa lihat surah Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Bukannya kita fanatik, tapi jelas di Quran ada. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima. Kata Allah sendiri, "Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kata Allah Subhanahu wa taala sendiri. Konsekuensinya kalau tidak diterima berarti amal seseorang yang tidak di atas agama Islam juga tidak diterima. Amal soleh dan kebaikannya nggak diterima. Berdasarkan firman Allah Taala juga di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal yang mereka kerjakan itu seperti debu-debu yang berhamburan, enggak diterima. Allah juga berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik, ya, di atas kesyirikan, tidak di atas tauhid, tidak di atas Islam, la yahbatanna 'amaluk, maka akan hapus dan sia-sialah amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya, jadi sayang sekali mereka yang tidak di atas agama Islam. Dan bersyukurlah kita kepada Allah karena Dia menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Ustaz, kalau gitu kasihan dong. Mereka sudah mungkin di antara mereka ada yang dermawan, suka ngasih. Ada di antara mereka yang suka berbuat baik kepada orang lain. Ya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Maka kebaikan yang dilakukan oleh mereka tetap Allah balas cuma di dunia saja. Ya. Dengan apa Allah balas? Dengan misalnya melapangkan rezeki kepada mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala nyamankan kehidupan mereka. Cuma di dunia saja dibalas. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim.
Allah balas di dunia. Sehingga karena sudah dibalas, maka ya mereka karena sudah dibayar di dunia, ya datang menghadap Allah tanpa membawa amal soleh, ya tanpa ada kebaikan yang sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, sehingga datang udah tanpa membawa kebaikan, ya. Dan tempatnya bukan surga tapi neraka, ya, mereka yang tidak di atas agama Islam. Nah, ini konsekuensi, ya, dari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima agama itu, ya, amal solehnya tidak diterima. Jadi yang pertama, Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Yang kedua, satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Islam juga satu-satunya agama yang dapat menghantarkan pemeluknya ke surga Allah. Satu-satunya agama yang menghantarkan pemeluknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau gitu selain Islam tidak, ya, tidak menghantarkan pemeluknya ke surga Allah, ya. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang nyawaku di tangannya, "la yasma'u bi min hadhil ummah," tidaklah mendengar tentangku dari kalangan umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia Yahudi kah atau Nasrani, thumma yamut, kemudian meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, dalam keadaan tidak beriman kepadaku, tidak memeluk agamaku, kecuali termasuk min ashabin nar, termasuk penghuni neraka, ya. Jadi jalan menuju surga Allah cuma satu saja, agama Islam. Selain Islam tidak mengantarkan pemeluknya, ya, ke dalam surga, ya. Dari sini kita ketahui batil dan sesatnya pemikiran pluralisme, ya, yang menyatakan bahwa semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke surga, apalagi mengatakan semua agama sama. Nah, ini batil dari sisi dalil nakli dan akli, ya. Dari sisi dalil nakli bahwa semua agama bisa mengantarkan pemeluknya ke surga Allah, dibantah oleh firman Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima agama itu daripadanya. Juga firman Allah Ta'ala di surah Al-A'raf, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka yang tidak di atas Islam kan enggak mempercayai Al-Qur'an, enggak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau percaya tentu akan beriman, masuk ke dalam agama beliau. Kata Allah, "La tufattahu lahum abwabus sama." Sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka enggak bakal masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum, ya. Yani sampai ada unta bisa masuk atau gajah bisa masuk ke lubang jarum baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Mustahil. Mereka enggak bisa masuk ke dalam surga Allah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dari sini kita mengetahui bahwa selain Islam tidak bisa mengantarkan, ya, pemeluknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan hanya Islam yang bisa mengantarkan. Mungkin mereka membantah, bukankah dalam kehidupan dunia saja kalau kita mau ke sebuah tempat banyak jalan ke tempat itu, sehingga dikenal kata-kata banyak jalan menuju Roma. Kita mau ke Pasar Tambun misalnya, banyak jalan menuju Pasar Tambun. Dari barat Bulak Kapal, dari timur Cibitung, dari utara, ya, underpass, dari
selatan, ya, Greenwich gitu misalnya, banyak jalan. Maka demikian pula menuju surga Allah pun banyak jalan. Enggak cuma lewat agama Islam. Selain Islam pun bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangan merasa paling benar sendiri. Kira-kira gimana kalau ada yang mengatakan seperti ini? Kan syubhat. Orang-orang pluralis kan begini. Ya kan Pak? Kira-kira gimana kalau ada yang mengatakan seperti ini? Kita katakan surga itu punya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menutup semua jalan menuju surganya kecuali lewat jalan Islam, dan mengharamkan surga bagi mereka yang tidak di atas Islam, bagi mereka yang berbuat syirik. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sebenarnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Ya. Jadi yang punya surga telah menutup semua jalan. Ya. Dia hanya membuka satu jalan saja, yaitu jalan Islam. Sama, ya. Ketika misalnya semua jalan yang menuju Pasar Tambun ditutup sama pemerintah daerah, yang dibuka hanya ya jalan dari barat Bulak Kapal saja, maka kita nggak bisa lewat utara, nggak bisa lewat selatan, nggak bisa lewat timur. Kita mau ke komplek ini, tadinya banyak jalan ke komplek ini, dibuka jalan barat kalau ada misalnya, jalan timur kalau ada misalnya, jalan utara misalnya, atau jalan selatan misalnya. Kemudian untuk keamanan dari pihak komplek, ya, istilahnya menutup semua jalan dan semua pintu, yang dibuka cuma pintu barat saja. Maka kita nggak bisa lewat pintu timur. Kita mau naik mobil mau masuk ke komplek ini, pintu timur ditutup, pintu utara ditutup, pintu selatan nggak bisa. Kita hanya bisa lewat pintu barat saja. Ini perumpamaannya, sama aja, ya. Ya. Nah, yang punya surga sudah mengharamkan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semua yang tidak di atas Islam ditutup. Ya, kata Allah, la tufattah, sekali-kali tidak dibukakan. Wala yadkhulunal jannah, dan enggak bakal masuk ke dalam surga. Allah yang bilang sendiri seperti ini. Ya udah, mau maksain lewat silahkan, cuma enggak bakal masuk. Silahkan. Gitu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang muslim. Karena dengan Islam kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah mereka yang sampai meninggalkan, pindah agama, naudzubillahi min dzalik. Ya. Karena mereka akan sengsara selama-lamanya. Ya. Nah, itu. Inilah yakni hanya Islam saja yang bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir mereka nanti di akhirat ingin sekali kalau seandainya dulu mereka di dunia sebagai orang-orang muslim. Kata Allah di surah Al-Hijr, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir sering sekali berangan-angan, mengharap, wahai kiranya dulu ketika di dunia saya sebagai orang-orang muslim. Cuma hayhata, bukan lagi waktunya. Iman hanyalah bermanfaat kalau masih di dunia. Kalau sudah melihat azab, udah nggak berguna lagi. Ya, mereka ingin sekali balik ke dunia, ya, masuk ke dalam agama Islam sebagai orang-orang muslim. Cuma nggak berguna lagi kalau sudah ke akhirat. Ya, mereka bertobat, beriman, nggak berguna lagi. Nah, sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Ya. Kemudian juga dari sini kita ketahui batilnya pernyataan bahwa semua agama sama. Kira-kira benar nggak pernyataan ini, Pak? Kalau secara nakal, dalil nakli jelas. Kalau secara akal gimana? Ya, benar nggak kira-kira? Batil juga, sesat juga. Makanya orang-orang penyeru pluralisme, ya, dan ideologi semacamnya
kayak liberalisme, kapitalisme, komunisme, ya itu semua penyeru kepada kesesatan, ya, penyeru kepada kesesatan. Ya. Nah, pluralisme menyatakan bahwa semua agama sama. Kita jawab, ya, orang yang mengatakan semua agama sama, ya, itu orang-orang yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan. Orang-orang yang belum bisa membedakan, kalau dalam fikih itu masih di balita, ya, masih balita. Jadi belum bisa bedakan mana kanan, mana kiri, mana baik, mana buruk. Ya wajar, belum sempurna akalnya. Ya. Cuma kalau mereka sudah dewasa masih mengatakan seperti itu, ya berarti nggak jalan akalnya, nggak jalan akalnya. Ya. Kenapa? Padahal jelas sekali perbedaan. Kalau seandainya semua agama sama, tentu akan bareng-bareng sholat subuh berjamaah. Tentu akan bareng-bareng Idul Adha, Idul Fitri, ya mereka semua akan ikutan. Tentu akan bareng-bareng naik haji. Tentu akan bareng-bareng berkurban. Tentu akan bareng-bareng sholat Jumat. Yang ada mereka enggak, kan beda, ya. Kemudian kurban juga enggak, haji juga enggak. Apa ini sama? Kan beda. Secara akal aja udah jelas beda. Ya, satu memerintahkan begini, yang lain kan beda. Kita bisa membedakan secara akal. Kalau sama ya akan bareng-bareng ke masjid, akan bareng-bareng sholat Jumat, akan bareng-bareng naik haji. Ternyata kan enggak. Jadi jelas beda. Kalau tetap mengatakan sama, berarti belum bisa membedakan. Keadaannya seperti itu aja. Ya. Atau keadaannya mungkin istilahnya ya pura-pura bodoh gitu ya istilahnya, ya. Padahal tahu beda. Ya. Nah, itu kalau misalnya ada yang mengatakan semua agama sama. Gitu ya. Jadi jelas berbeda sekali. Ya, antara tauhid dengan syirik itu beda. Satu mengajak untuk menyembahnya kepada Allah satu Tuhan, yang lain mengajak kepada banyak Tuhan, kan beda. Ya, jelas beda gitu, nggak sama. Kalau sama itu sama harusnya, nggak beda. Dan secara akal juga kita ya, pasti ya, tahu gitu, ya beda gitu ya. Nah ini dari sini juga kita tahu tadi batilnya pernyataan bahwa semua agama sama. Kemudian keistimewaan lainnya agama kita juga adalah bahwa agama kita adalah agama yang lengkap. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini, yakni di akhir kehidupan Nabi SAW, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Ya. Konsekuensinya kalau sudah sempurna ya sudah, kita jelas nggak boleh yang namanya menambah-nambah. Karena kalau kita menambah-nambah dalam agama ini, seakan kesannya itu agama ini belum sempurna. Ya. Makanya Imam Malik menyatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Lianna Allah Ta'ala yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum, fama lam yakun yawma idin dina, fala yakun al-yawma dina." Siapa yang mengada-ada dalam agama ini dan menganggap bahwa istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya bid'ah lah gitu ya. Mengada-ngada dalam agama itu dianggap ini hasanah, baik kayak gitu. Maka sama saja menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalahnya. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku cukup kesempurnakan untukmu agamamu. Maka yang dulu bukan termasuk bagian agama, sekarang dan seterusnya pun sama, bukan termasuk bagian agama. Jadi bagaimana menilai suatu amalan apakah termasuk bagian agama atau tidak? Lihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah
dicontohkan, maka itu bagian dari agama. Ketika tidak diperintah, tidak disuruh, tidak dicontohkan, maka bukan dari bagian agama. Nah itu cara mudah ya memahami dan memilah mana yang bagian dari agama dan mana yang bukan. Tradisi-tradisi di masyarakat, ya ini bagian agama bukan, kita lihat dalil, oh nggak ada, berarti bukan bagian dari tradisi. Gitu. Bukti lengkapnya agama ini juga sampai-sampai masalah yang dianggap remeh kecil pun diatur oleh agama Islam. Dulu ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, ya bertanya kepadanya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala hal sampai dalam masalah buang air, ya? Sampai diterangkan juga. Qala ajal, kata Salman, iya. Nahana an nastaqbilal qiblah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika buang air menghadap kiblat atau membelakanginya. Aw an nastanjiya bil yamin, beristinja dengan tangan kanan. Aw nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau beristinja dengan batu yang kurang dari 3, atau dengan kotoran atau dengan tulang. Sampai dalam buang air dibahas juga. Ya, kalau yang kecil saja dibahas, apalagi masalah yang besar, masalah akidah, ya, masalah ibadah, tentu lebih diterangkan lagi, ya, oleh Islam. Ini bukti lengkapnya agama ini. Sampai masalah yang dianggap remeh pun diatur, ya. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab fikih memuat itu, kehidupan kita dibahas oleh Islam. Ya, kalau akidah jelas. Yang kalau fikih kan sifatnya amaliyah, ada toharo, bersuci, kemudian ibadah, ada muamalah, ada ahwal syahsiyah, ya, dan seterusnya dibahas, ya, munakahat, ya, jinayat, faraid, dan seterusnya. Nah ini bukti lengkapnya agama Islam, dan konsekuensi dari lengkapnya ya tidak boleh kita menambah-nambah atau mengurangi. Saya percepat, insyaallah. Kemudian juga agama kita adalah agama yang mudah, yang dengan kita pelajari lebih lanjut kita semakin bangga dan bersyukur. Alhamdulillah banget ya Allah jadikan kita sebagai orang-orang Muslim, dan berbangga dengan Islam inilah berbangga yang terpuji. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, Islam inilah hendaknya mereka falyafrahu, berbangga. Itu lebih baik daripada bangga-bangganya orang dengan mengumpulkan harta dan kesenangan dunia ini yang cuma sementara. Ya. Maka dari sini kita semakin bangga dengan Islam dan semakin jangan sampai minder. A'udzubillahi min dzalik. Menampakkan keislaman malu, jangan. Bawa Al-Quran malu, misalnya sampai disembunyiin, ya, sedangkan mereka tidak malu, ya. Kemudahan agama ini, pertama memang Allah ingin yang mudah buat agama ini. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan yang mudah buat kalian dan tidak menginginkan yang susah. Ya, maka karena Allah ingin yang mudah, Allah pun syariatkan yang mudah dalam agama ini. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah tidak mengadakan kesulitan sedikit pun dalam agama ini. Maka bagi mereka yang mempelajari agama Islam, dia akan temukan kemudahan di atas kemudahan. Dari mulai usulnya, ya, dasarnya maupun furu'nya, cabangnya. Dari mulai akidahnya maupun syariatnya mudah. Kok kenapa ada orang yang belajar Islam semakin stres? Salah dalam belajar. Salah dalam belajar. Kalau benar belajarnya, gak bakal yang ada ketentraman, kebahagiaan yang dia peroleh, ya, kenyamanan, ya, kemudahan yang dia peroleh. Maka kalau ada orang yang semakin saat ini
Apa dalam belajar kok semakin jangan dalam-dalam belajar agama, nanti stres. Ini salah dalam belajarnya. Ya. Kalau belajar dengan merujuk kepada dalil, ya. Kemudian juga memahaminya tidak salah paham. Ada ilmu usulul fiqh, usul untuk dalam memahami supaya nggak salah paham. Maka dia akan mendapatkan kemudahan. Ya. Akidahnya mudah dicerna, keyakinannya mudah dicerna. Lihat surah Al-Ikhlas, kan mudah dicerna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah dicerna, enggak susah. Gitu ya. Amalannya, syariatnya mudah diamalkan. Enggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Enggak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'idan, fa illam tastati fa qa'ida, fa qa'ida, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau enggak sanggup maka sambil duduk, kalau enggak sanggup juga maka sambil berbaring. Mudah. Enggak ada air, tayamum. Ya. Mudah sekali agama ini. Enggak mampu maka enggak dikenakan kewajiban. Ya, enggak mampu kurban, ya udah jangan paksakan diri. Enggak mampu naik haji sambil ngutang-ngutang, enggak dituntut ketika itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Nah, ini kalau kita belajar Islam dengan benar, kita akan dapatkan kemudahan di atas kemudahan. Ya, maka kalau kita dalam belajar kok jadi susah ya, maka berarti salah dalam belajar. Ingat itu kaidahnya. Karena di antara prinsip Islam adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Bahwa Islam ini mudah dan ketika ada kesulitan di sana ada kemudahan. Idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa dalam kaidah fikih. Apabila ada kesulitan maka disitulah ada kemudahan. Sedikit lagi, Islam juga di samping sebagai agama yang mudah dan banyak juga bentuk kemudahan dalam Islam, sedikit saya tambahkan ya. Di antaranya bentuknya pengguguran kewajiban ketika dalam keadaan tertentu, seperti gugurnya kewajiban haji ketika tidak mampu atau ketika kondisi tidak aman ke arah sana ya. Kalau orang yang naik di perjalanan darat dulu ada begal misalnya, maka ketika ini bisa sementara gitu sampai aman gitu ya. Kemudian pengurangan kadar dari yang telah ditentukan, seperti yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat ketika safar. Salat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar ya, dan isya jadi 2 rakaat, kan mudah. Kemudian penukaran kewajiban yang satu dengan yang lainnya. Wudu dan mandi bisa diganti dengan tayamum ketika tidak ada air, ketika tidak mampu menggunakan air. Kemudian adanya jamak, penggabungan seperti sholat duhur dan asar bisa digabung dalam kondisi ketika dibutuhkan. Maghrib dengan isya bisa digabung ketika dibutuhkan. Dan bisa dijamak takdim di bagian awal waktu maupun di akhir waktu ya. Kemudian juga perubahan bentuk praktek. Ada yang namanya sholat khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian dalam keadaan takut, khawatir bahaya serangan musuh, maka tetap sholat meskipun sambil berjalan atau berkendaraan. Ini saking mudahnya agama ini. Ya. Ini masih banyak di sini, cuma saya coba ambil ya sebagian daripadanya aja. Yang terakhir saja ini, Islam juga sebagai agama para nabi. Ya. Para nabi agamanya Islam. Ya, karena arti Islam itu secara umum adalah al-istislamu bitauhid
wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Ya, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya atau beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Maka para nabi semuanya muslim. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhum wahid. Agama mereka semuanya sama, yaitu Islam. Ya, karena Islam isinya menyuruh untuk beribadah kepada Allah dan para nabi semuanya itu sepakat. Mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, semua nabi seruannya tauhid. Dan itu terbukti. Hatta di kitab Injil, di kitab Taurat, Nabi Musa itu seruannya tauhid. Ya, buktinya apa? Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Bani Israel nyembah patung anak sapi, beliau marahnya bukan main. Beliau ambil patung tersebut kemudian beliau bakar dan beliau lempar ke laut. Ya, itu bukti Nabi Musa alaihissalam menyuruh kepada tauhid. Ya, terus menyuruh menyelamatkan Bani Israel agar tidak menyembah Fir'aun. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasrani, seruannya sama, tauhid. Ya, di Quran jelas, di Quran, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Nabi Isa. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja. Di Injil banyak sekali terbukti, dan saya ada di sini catatannya. Di Injil ya tertulis ya bahwa Nabi Isa alaihissalam mengajak kepada tauhid juga. Ya. Buktinya banyak sekali. Ya. Kalau ternyata di Injil ada ajakan Trinitas, makanya berarti sudah diselewengkan. Ya, sudah diselewengkan. Aslinya Nabi Isa alaihissalam ajakan tauhid. Ya, beliau sebagai orang yang anti syirik. Beliau pernah mengatakan innahu may yusyrik billah. Siapa saja yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah haramkan surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka, wa ma lidzalimin min ansar. Maka ya, kita di atas Islam, di atas agamanya para nabi semuanya. Ya, di atas agama para nabi. Ya. Mereka yang tidak di atas Islam ya sudah tidak di atas para nabi, tidak di atas ajaran Nabi Isa, tidak di atas ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan tidak di atas ajaran para nabi alaihissalam. Dan kita kelebihannya juga beriman kepada semua rasul, semua kitab. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Kita tidak beda-bedakan antar rasul dengan hanya beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Sekarang secara akal saja, bagus mana antara yang beriman kepada semua rasul, semua kitab, dengan yang beriman kepada sebagian rasul, sebagian kitab? Jawab Pak, kira-kira bagusan mana? Ini pakai akal nih, kita nggak usah pakai dalil ya misalnya. Kan kadang-kadang ada orang yang kasih dalil nggak mau terima, kasih pakai akal deh. Kira-kira bagus mana? Beriman kepada semua rasul, semua kitab, dengan yang beriman kepada sebagian rasul, sebagian kitab. Padahal ajaran para rasul sama, inti ajarannya sama. Bagus mana Pak? Secara akal. Bagus mana Pak? Semua rasul. Kita beriman kepada Nabi Isa, kita imani. Nabi Musa kita, dan nabi-nabi sebelumnya kita imani. Sedangkan mereka hanya beriman sampai Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Atau orang Yahudi hanya beriman sampai Nabi Musa, nggak beriman kepada Nabi Isa. Ya, jelas bagusan yang beriman kepada semuanya. Dan para nabi pun nyuruh beriman kepada nabi yang datang setelahnya. Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa. Aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqa, yang membenarkan lima baina yadayya minat Taurat, kitab Taurat yang sebelumku, wa mubasysyira, dan memberi kabar gembira dengan datangnya Rasul setelahku, yaitu bernama Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ada dalam Injil, dan saya buktinya ada juga. Ya. Baik, saya kira ini dan masih banyak lagi keistimewaan agama ini yang membuat kita semakin bangga, dan tidak cukup waktunya kalau saya sampaikan karena masih panjang. Ya, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikit, nanti insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, bisa dipahami. Sebelum ditutup, ada 1-2 pertanyaan, mungkin dibatasi 2 atau cukup 1 saja nggak apa-apa kalau ada. Supaya menutup.
Kalau nggak ada, sudah mungkin karena waktu sudah jam 6 lewat ini ya. Dan saya yakin apa yang disampaikan jelas ya. Nggak menimbulkan kebingungan. Karena apa yang saya sebutkan ini ada dalilnya semua. Bukan saya mengajak kepada fanatik atau radikal, enggak. Tapi emang kita ngikutin yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan sejalan dengan akal sehat. Ya. Saya kira ini yang bisa kita pelajari. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.